Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan dalam lindungannya selalu ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi seperti di minggu lalu, yaitu mengenai teks cerita rakyat atau hikayat. Kita akan menyampaikannya seperti biasa melalui penyampaian kompetensi dasar terlebih dahulu. Seperti biasa kita memiliki dua pasang kompetensi dasar, yaitu teori dan juga keterampilan. Nah, di 3.7 memiliki pasangan di 4.7 atau keterampilan 4.7, yaitu mengidentifikasi nilai atau isi dari cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Lalu di keterampilannya kalian diminta untuk bisa menceritakan kembali cerita hikayat tersebut ya. Kemudian satu pasangnya lagi adalah di teori atau 3.8 dan keterampilan 4.8, yaitu membandingkan nilai-nilai atau kebahasan cerita rakyat dan cerpen. Dan kalian di keterampilannya diminta untuk mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam cerpen dan tentunya memperhatikan isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat atau hikayat tersebut. Baik, di peta konsepnya seperti di minggu lalu sudah kita mulai dengan stimulus awal, yaitu ada 4 kurang lebihnya, yaitu ada pengertian, ada ciri atau karakteristik di dalam teks cerita rakyat atau hikayat, lalu ada unsur pembentuknya sastra atau intrinsik, dan juga pasti ada pasangannya, unsur ekstrinsik atau nilai yang terkandung di luar cerita tersebut atau nilai-nilai yang terkandung. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di pengertiannya pasti kalian sudah memahaminya ya di stimulus pelajaran di minggu lalu. Nah, hikayat sendiri adalah bentuk prosa yang menggunakan bahasa Melayu. Nah, menurut KBBI sendiri, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa karya sastra lama Melayu yang bentuknya prosa dan isinya adalah cerita, undang-undang, lalu silsilah yang bersifat rekaan ya, lalu keagamaan, historis, biografis, gabungan sifat-sifat tersebut dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk memeriahkan pesta. Nah, bersifat rekaan berarti hanya buatan saja gitu. Lalu digunakannya untuk sebagai pelipur lara atau mengobati kalian misalnya yang lagi sedih, lalu baca cerita tersebut berguna untuk bisa menghibur kalian begitu. Lalu untuk semangat juang juga, dari cerita itu diharapkan ada makna atau pesan yang diambil supaya kalian tetap semangat dalam menjalani hidup, dan juga untuk memeriahkan sebuah pesta. Dengan adanya cerita-cerita yang menarik tentunya akan menghidupkan suasana di dalam ruang tersebut. Nah, biasanya cerita hikayat atau cerita rakyat adalah cerita yang berisi kisah, cerita, atau dongeng. Ini adalah pengertian dari teks cerita rakyat. Baik, kita masuk ke ciri atau karakteristik di dalam teks cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama adalah istana sentris. Apa sih istana sentris? Istana sentris adalah cerita yang berlatar dari kerajaan atau istana. Nah, kalau kalian ingat, biasanya cerita-cerita rakyat yang pernah kalian dengar pasti backgroundnya adalah kerajaan, lalu ada permaisuri, ada paduka raja. Nah, kurang lebih seperti itu, dan latarnya adalah pastinya kerajaan atau istana. Lalu yang kedua adalah disebarkannya melalui mulut ke mulut atau dari omongan aja gitu. Misalnya pada zaman dahulu pastinya ada perbatasan
dari alat komunikasi dan lain sebagainya. Jadi dilakukannya adalah hanya dari cerita dari satu orang ke orang yang lainnya, sehingga satu desa tersebut tahu mengenai cerita tertentu, misalnya tahu cerita Ande-Ande Lumut, Timun Mas, dan lain sebagainya. Itu hanya dari satu orang menyebarkan ke orang lain terus dan menjadi buah bibir dan cerita yang berkembang di lingkup tersebut, ya. Lalu yang ketiga adalah kosakata yang digunakan tidak biasa. Kosakata di sini berarti kata-katanya ya yang mungkin masih asing, seperti tadi pelipur, lara. Mungkin kalian masih kedengarannya pelipur. Apa sih pelipur? Karena kalian terbiasanya dengan kata-kata yang umum saja, tapi di dalam teks cerita rakyat sendiri kalian akan menemukan kata-kata yang tentunya asing bagi kalian. Lalu ada juga peristiwanya digambarkan tidak logis atau tidak masuk akal. Kenapa bisa tidak masuk akal atau tidak logis? Karena biasanya cerita di dalam cerita rakyat tersebut adalah cerita-cerita yang berisi kehebatan atau ciri khas di dalam cerita tersebut tadi. Ya, misalnya memiliki tongkat yang sakti gitu. Sekali menggunakan tongkat tersebut, kamu misalnya tadinya lagi sakit langsung sembuh. Nah, ini kan tidak penerimaan akal atau logika ya. Jadi hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak masuk akal yang terjadinya hanya di dalam teks cerita rakyat itu sendiri. Lalu yang kelima adalah tokoh yang tidak mungkin ada di dalam kehidupan nyata. Misalnya kalau kita lihat adanya Gatot Kaca gitu ya, kalau di Indonesia atau kalau di luar negeri misalnya ada Spiderman, Batman. Tentunya di dalam kehidupan nyata tidak ada ya. Itu hanya cerita saja yang menghibur tentunya. Lalu yang keenam adalah cerita nyata dengan imajinatif sulit dibedakan. Mungkin ceritanya atau jalan ceritanya ya. Kayaknya ini bisa ada deh di dunia nyata. Misalnya ada ibu yang jahat, misalnya tentunya di kehidupan nyata ada juga seperti itu gitu ya. Atau dan lain sebagainya. Seperti bawang merah bawang putih ya. Ibu tirinya yang jahat dan lain sebagainya. Jadi agak sulit dibedakan ini beneran ada di dunia nyata nggak ya, atau ini hanya cerita fiktif saja atau rekaan saja, itu maksudnya. Lalu yang ketujuh ada pernyataan yang diulang-ulang. Nah, biasanya di dalam teks cerita rakyat adalah paragraf atau kalimat yang sering sekali diulang-ulang. Selain tadi menggunakan kosakata yang asing atau yang jarang digunakan. Ya. Lalu yang kedelapan adalah nama-nama tokoh yang dipengaruhi oleh nama-nama dari Arab. Misalnya ada Abdullah, Abu Nawas, dan lain sebagainya. Lalu juga yang kesembilan adalah jalan ceritanya sulit dipahami. Karena tadi dari pilihan kosakatanya tentunya yang asing ya, yang tidak jarang atau jarang sekali digunakan, tentunya pasti pemahaman dari ceritanya atau makna di dalam kalimatnya pasti akan ditemukan kesulitan. Jadi kalian tidak cukup hanya membaca satu cerita saja satu kali, tapi harus berkali-kali. Lalu yang terakhir adalah bersifat anonim, atau kalian biasanya kenal sebutan anon yang nulis. Nah, anonim itu adalah tidak diketahui pengarang atau penulisnya, begitu. Selanjutnya adalah unsur pembentuk karya sastra atau intrinsik. Ya, tentunya pasti kalian sudah nggak asing lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ada kurang lebih 8. Ada apa aja? Yang pertama ada tema, ada tokoh, ada perwatakan, penokohan, ada alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Kurang lebihnya ada 8. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada tema. Tema apa sih? Tema adalah inti atau dasar dari sebuah cerita. Jadi umumnya mengenai apa sih cerita ini? Oh, ini tentang kerajaan yang misalnya dipimpin oleh raja yang bijaksana misalnya.
Itu adalah tema. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh apa sih? Tokoh adalah orang yang berperan di dalam cerita tersebut gitu, yang berperan di dalam ceritanya. Lalu yang ketiga ada perwatakan. Nah, perwatakan apa sih? Perwatakan itu adalah sifat dari si tokoh atau si perannya. Ya, misalnya Gatot Kaca. Nah, sifatnya gimana Gatot Kaca? Misalnya baik gitu. Ya, itu sifatnya atau perwatakannya. Lalu penokohannya gimana? Apa sih bedanya perwatakan tadi sama penokohan? Nah, kalau penokohan sendiri adalah cara pengarang menggambarkan pengembangan karakternya, pengembangan dari si watak tadi. Misalnya tadi di perwatakan tadi Gatot Kaca itu baik. Nah, berarti kita lihat dari ketiga jenis ini. Di dalam penokohan ada protagonis, antagonis, sama tritagonis. Nah, protagonis ini biasanya adalah untuk karakter atau untuk watak yang baik, ya, yang bijaksana. Intinya adalah yang memiliki sifat-sifat positif. Lalu untuk yang antagonis kebalikannya, untuk sifat-sifat yang negatif, misalnya memiliki tokoh tersebut memiliki sifat yang jahat, yang galak, ya, yang sombong. Nah, lalu yang tritagonis ini netral, tidak memihak antara si antagonis atau yang protagonis. Begitu, ya. Itu bedanya antara tadi tokoh, lalu ada perwatakan dan penokohan. Lalu lanjut lagi ada alur. Nah, alur di sini ada 3 jenis, ada maju, mundur atau flashback, dan campuran. Apa sih beda ketiganya? Kalau alur maju sudah pasti runut dari awal sampai akhir, ya. Atau kalau misalnya diceritakan dari kamu kecil, dari bayi gitu ya, lalu balita, beranjak ke dewasa, tua, dan meninggal gitu misalnya. Jadi runut sampai selesai. Lalu kalau yang mundur atau flashback berarti misalnya diceritakan dulu dari dulunya. Bagaimana misalnya diceritakan dulu dari kamu misalnya masa tua kamu, baru ke kamu yang waktu kecilnya gimana. Nah, itu flashback. Lalu kalau campuran adalah gabungan dari keduanya, yaitu misalnya dari maju dulu misalnya terus mundur, atau dari mundur dulu maju terus lalu mundur lagi, yaitu gabungan dari keduanya. Itu adalah alur. Lalu kita masuk ke latar atau setting. Sudah pasti ya, karena judul latar atau setting pasti membahas 3 jenis ini, yaitu ada tempat, ada waktu, ada suasana. Kalau tempat ya sudah pasti menggambarkan mengenai tempat. Misalnya di istana yang megah, ya. Berarti lokasinya di istana. Lalu kalau waktu misalnya gimana? Di pagi hari yang cerah, raja berjalan di taman yang sangat indah misalnya. Berarti waktunya di mana? Di pagi hari misalnya. Lalu suasana pada malam yang mencekam, ya, misalnya raja dihadapkan oleh segerombolan orang yang datang ke istana. Nah, bagaimana di situ suasananya? Misalnya tegang, ya, menakutkan, ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya mengenai latar dan setting. Selanjutnya ada sudut pandang. Apa sih sudut pandang? Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Nah, atau teknik yang dipilih untuk penulis menyampaikan ceritanya. Nah, di sini kurang lebih ada 6, kalian bisa lihat ya. Ada orang pertama tunggal, ada pertama jamak, orang kedua, orang ketiga tunggal, ketiga jamak, dan campuran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal. Berarti 1 ya. Nah, di sini adalah penulis sebagai pelaku atau sekaligus narator yang menggunakan kata ganti aku. Ya, misalnya aku sedang berjalan menuju istana yang megah. Ya. Nah, aku berarti di sini penulis menjadi
tokohnya. Gitu sudut pandang orang pertama jamak. Kalau tadi tunggal, sekarang jamak. Nah, di sini mewakili beberapa orang nih si penulis. Misalnya apa? Kami, ya, kita, ya. Itu adalah orang pertama jamak. Begitu. Lalu sudut pandang orang kedua, kamu. Lalu apa lagi? Beliau, ya. Kemudian orang ketiga tunggal, ya. Yaitu ada kata ganti dia, berarti ceritanya di luar ceritanya. Berikutnya ada orang ketiga jamak, nah yaitu ada mereka, kalian, ya, kata gantinya. Lalu yang terakhir kita akan memasuki amanat. Ini poin yang tidak kalah penting di dalam intrinsik. Amanat apa sih? Amanat adalah pesan atau ajakan moral yang ingin disampaikan ke pembaca. Dari kalian membaca cerita tersebut, pesan apa sih atau hal-hal yang apa sih yang perlu kalian ambil di dalam cerita tersebut? Nah, itu adalah amanat. Ya, sifatnya bisa tersirat ataupun tersurat. Bisa yang kalian baca langsung kalian tahu maknanya apa, pesannya apa, atau harus kalian yang benar-benar memahami dulu ceritanya baru kalian tahu oh tentang ini ya ceritanya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu mengenai amanat. Yang terakhir, nah setelah tadi intrinsik, nah sekarang ada ekstrinsik, yaitu nilai-nilai yang terkandung di luar ceritanya, ya. Nah, ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai sosial, religi, dan pendidikan. Ini hanya kurang lebihnya aja. Nah, yang pertama ada nilai moral. Nilai moral pasti nilai yang menggambarkan akhlak yang berlaku di masyarakat. Misalnya, apa di situ kalian menjelaskan bahwa kalian menolong orang tua kalian atau kalian benar-benar sangat menghormati atau menyayangi orang tua kalian gitu ya. Lalu kalau nilai budaya berarti nilai yang berkaitan dengan adat istiadat, tradisi ya. Misalnya apa? Misalnya kalau kalian orang suku Jawa, misalnya kalau nikahan harus dipingit dulu misalnya, atau lain sebagainya mengenai adat istiadat digambarkan di dalam cerita tersebut. Lalu nilai sosial misalnya apa? Interaksi tokoh, misalnya kalian ngobrol sama masyarakat, sama tetangga kalian misalnya di dalam cerita tersebut, itu masuk ke nilai sosial. Lalu nilai religius berarti yang menggambarkan mengenai agama, misalnya apa ada hal-hal atau hari-hari tertentu yang kalian harus misalnya yang beragama Hindu misalnya atau beragama lain misalnya harus bagaimana, misalnya pensucian dan lain sebagainya digambarkannya. Lalu kalau misalnya beragama Islam mungkin dengan sholat ya, lalu mengaji dan lain sebagainya. Lalu yang nilai pendidikan bagaimana? Nah, berarti di dalamnya berkaitan mengenai ada yang ingin diajarkan dari perubahan tingkah laku, misalnya dari baik terus dia menjadi buruk atau dari buruk dia menjadi baik. Nah, di sini ada pengajaran mengenai ilmu pendidikan misalnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini yang sudah kita bahas dari mulai pengertian, lalu karakteristik atau ciri, lalu ada intrinsik, unsur pembangun, atau ekstrinsik yang dari luar atau nilai-nilai tadi yang terkandung di dalam cerita rakyat atau hikayat. Ya. Untuk hari ini seperti itu materinya, dan untuk pembelajaran berikutnya atau tugas silakan kalian nanti cek di Google Class kalian yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat selalu meskipun kita masih sangat berjuang. Kalian adalah generasi-generasi yang hebat yang tetap semangat dan tidak kalah dengan kondisi ini. Ibu akhiri untuk hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.